Selamat pagi siswa-siswi di kelas 8. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk berikutnya. Tetapi anak-anak Miss, sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Baiklah anak-anak Miss, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita satukan diri kita untuk berdoa. Sama-sama kita membuat tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, betapa berat tugas perutusan yang Engkau berikan kepada putramu untuk menyampaikan kabar sukacita tentang karya keselamatan. Kuatkanlah kami, agar kami juga mampu melaksanakan tugas kami sehari-hari yang telah dipercayakan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak Miss, hari ini ya kita akan memasuki tema baru. Sekarang buka dulu semua bukumu, ya, buku paketmu, dan juga perhatikan di buku paketmu itu ya nak. Baik, tema baru kita itu yaitu dari bab yang keempat. Kamu lihat buku paketmu, bab keempat, ya, yaitu konsekuensi pewartaan Yesus. Tema ini akan kita dalami dengan 3 subtema. Subtema yang pertama, berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Subtema yang kedua, sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Dan subtema yang ketiga, kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Ada 3 subtema dari bab 4 ini, ya. Sekarang kita akan mendalami subtema yang pertama dengan judul berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Ya, anak-anak Miss, pada pembelajaran kita yang sudah lewat, ya, minggu-minggu yang lalu, kita sudah mempelajari dan mendalami tugas perutusan Yesus ke dunia. Baik, visi Yesus ke dunia yaitu mewartakan kerajaan Allah, baik melalui perumpamaan, tindakan, dan mujizat. Nah, tugas perutusan Yesus inilah yang kemudian menjadi tugas perutusan murid Yesus. Pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah ini mendapatkan tanggapan dan reaksi yang beragam dari para pendengarnya. Dan itulah akan kita dalami pada materi hari ini.
Pewartaan Yesus ini menimbulkan pro dan kontra dari para pendengarnya, dari masyarakat yang mendengar pewartaan Yesus itu. Ada yang menerima pewartaan Yesus ini dan ada juga yang menolak pewartaan Yesus itu. Nah, anak-anak Miss, kita akan coba melihat siapa-siapa sajakah yang menerima pewartaan Yesus ini dan mengapa mereka menerimanya. Dan kita juga akan melihat siapa-siapa sajakah yang menolak pewartaan Yesus ini dan juga mengapa mereka menolaknya. Mari kita awali dari mereka yang menerima pewartaan Yesus. Yang pertama adalah kaum miskin dan sederhana. Kita bisa baca dalam Alkitab dan kita temukan bahwa orang-orang miskin dan orang-orang sederhana itu mengalami kesulitan bangkit dari kemiskinan mereka. Karena mereka berada dalam suatu sistem yang menindas dan memaksa mereka. Kita bisa melihat di masa itu bahwa orang-orang Yahudi di bawah kekuasaan, di bawah penindasan, dan di bawah penjajahan bangsa Romawi. Jadi mereka harus membayar pajak tanpa terkecuali apakah mereka hidup miskin atau hidup sederhana. Jadi mereka sudah miskin tapi juga menerima beban. Tentu yang mereka harapkan adalah keluar dari kemiskinan, lepas dari kemiskinan, bangkit dari kemiskinan. Yesus mewartakan kepada mereka kerajaan Allah dan membangkitkan kekuatan di dalam mereka dan memberikan penghiburan kepada mereka. Di dalam sabda bahagia, Yesus berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan surga." Jadi, Yesus memberikan penghiburan, pengharapan kepada mereka yang miskin. Tentu dengan tindakan ini, Yesus diterima bagi kalangan yang miskin dan hidupnya yang sederhana. Karena kehadiran Yesus menjadi berkat dan kekuatan bagi mereka. Kelompok yang kedua, tadi kelompok yang pertama ya nak, sekarang kelompok yang kedua yaitu menerima Yesus. Yang menerima Yesus, kelompok yang kedua, kaum pendosa. Ya, kelompok yang kedua yang menerima Yesus yaitu kaum pendosa yang mau bertobat. Kita juga melihat bahwa Yesus menerima dan mengampuni orang-orang berdosa dan juga bertobat. Entah itu laki-laki atau perempuan. Yesus menerima Zakheus yang menerima Yesus di rumahnya dan juga menerima Matius, pemungut cukai itu. Kedua tokoh ini kita tahu dalam Alkitab bahwa mereka dijauhi masyarakat dan kaum mereka sendiri. Begitu juga yang dialami dengan si Maria Magdalena yang merupakan pelacur, yang berdosa dan dijauhi orang. Tetapi Yesus menerima dan merangkul, mengampuni mereka semua. Baik, kelompok yang ketiga yang menerima Yesus yaitu adalah kaum perempuan dan anak-anak. Dari Alkitab juga diceritakan bahwa kaum wanita dan anak-anak itu kurang mendapatkan tempat di dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi Yesus mengangkat derajat mereka. Bagi Yesus itu tidak ada diskriminasi atau membedakan kaum perempuan dan juga anak-anak. Kita juga melihat bahwa ketika anak-anak dihalang-halangi untuk datang kepada Yesus, Yesus mengatakan, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena orang seperti inilah yang empunya kerajaan surga." Begitu juga dengan kaum perempuan. Yesus memuji persembahan seorang janda. Dan yang keempat adalah yang menerima Yesus, ya, yaitu orang-orang yang sakit.
Ya. Yang keempat, yang menerima pewartaan Yesus itu adalah orang-orang sakit. Kita tahu dalam Alkitab bahwa penyakit yang diderita seseorang sering dipandang sebagai hukuman dari Allah terhadap dosa-dosa mereka. Tapi Yesus menyembuhkan mereka, mengampuni dosa mereka. Jadi kita bisa tahu dan mengerti ada beberapa kelompok yang menerima Yesus dan pewartaan Yesus. Sekarang anak-anak Miss, kita akan melihat kelompok orang yang menolak pewartaan Yesus. Yang pertama yang menolak pewartaan Yesus itu adalah para imam dan ahli-ahli Taurat. Para imam dan ahli-ahli Taurat menolak pewartaan Yesus karena mereka lah yang paling tahu dan paling mengerti aturan-aturan kitab suci dan kehendak Allah. Sementara cara hidup mereka seringkali bertentangan dengan kehendak Allah. Yang kedua, yang menolak pewartaan Yesus itu yang kedua adalah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi menolak pewartaan Yesus karena orang-orang Farisi berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi mereka. Mereka menyoroti ketaatan pada setiap pasal hukuman secara ketat. Tetapi mereka sendiri sangat memilih-milih dalam ketaatan hukum tersebut. Sekarang yang ketiga, kelompok yang ketiga yang menolak pewartaan Yesus adalah para penguasa. Bagi para penguasa, kedudukan, jabatan, harta benda itu lebih penting dari segalanya. Dan bahkan mereka lebih mengutamakan itu daripada mencari kehendak Allah. Kelompok yang ketiga yang menolak pewartaan Yesus adalah orang-orang yang kaya. Bagi orang-orang kaya, kekayaan itu adalah hal yang paling utama yang harus dikejar, dan banyak orang kaya yang melekat pada harta benda duniawi yang telah mereka dapatkan. Sementara Yesus mengajarkan kepada kita, ataupun Yesus mengatakan bahwa keberanian untuk meninggalkan harta duniawi. Jadi harus ada keberanian untuk meninggalkan harta duniawi. Jadi itulah kelompok yang menolak pewartaan Yesus. Yang menerima Yesus ada tadi 4, yang menolak pewartaan Yesus juga ada tadi 4. Baiklah anak-anak ibu, aku rasa waktunya sudah selesai. Miss berharap kalian semua tetap semangat dalam proses pembelajaran daring ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Bye-bye.